Oke, halo Rek. Nah, jadi ya mungkin singkat saja gitu ya. Saya tadi itu habis Facebookan gitu ya, terus lihat di salah satu grup itu ada yang bertanya gitu ya. Ini bener nggak saya dapat tawaran kerja, dapat tawaran wawancara di Perum Bulog kayak gitu. Terus ya pastinya saya lihat-lihat dulu gitu ya. Dan iya, dari sini bisa dilihat gitu ya, salah satu bentuk penipuannya kayak gitu. Jadi dari informasi nomor HP tadi itu kan disimpan terus dilihat di get kontak ya, itu terlihat bahwa ya disimpan sebagai seorang penipu kayak gitu. Terus kemudian saya lihat-lihat juga ya di sana, saya sempat baca itu, sempat kaget juga ternyata kok harus menggunakan travel gitu ya. Jadi di sini ada travel planet tour dan travel gitu, planet tour and travel. Nah, itu kan sesuatu hal yang keliru pastinya gitu, dan saya sempat mendengar gitu ya kabar bahwa ya, penipuan-penipuan dengan harus menggunakan tour kayak gini itu sudah sering terjadi kayak gitu. Jadi udah yakin lah saya bahwa ini udah pasti penipuan kayak gitu. Terus saya coba untuk baca-baca lagi gitu ya, pastinya baca-baca terus kayak gitu. Terus yang terakhir ini lucunya itu ada tulisan, nah ini kebijakan Perum Bulog kayak gini. Itu memperlihatkan gaji seakan-akan kayak memperlihatkan ini loh gaji yang akan kamu dapatkan kayak gitu kan. Ini kan hal yang kayak seakan-akan iming-iming kayak gitu. Karena yang namanya pekerjaan itu nggak mungkin memperlihatkan gaji seperti ini kayak gitu. Pasti yang namanya gaji itu biasanya diberikan kepada individu kayak gitu. Jadi biasanya itu soal gaji ini itu diinformasikannya itu secara langsung dari HRD ke individu gitu. Biasanya itu kayak gitu. Mentok-mentok mungkin kadang satu kelompok kayak gitu. Tapi kebanyakan itu biasanya langsung ke individunya gitu. Jadi nggak mungkin gaji diperlihatkan secara publik seperti ini tuh. Jadi ya memang miris juga gitu ya. Yang namanya orang kan pengen nyari kerja, nyari uang gitu ya. Tapi ternyata kok sampai seperti ini kayak gitu kan. Oke, jadi ini update terbaru gitu ya. Jadi barusan semalam itu saya dapat DM ya. Ya semalam atau kapan lalu saya dapat DM di Instagram gitu ya, bahwa ada salah satu orang itu yang dapat undangan seleksi untuk tes psikotes PT Mayora gitu ya. Terus di screenshotkan, dan ya barusan tadi ini baru saya lihat kayak gitu. Nah, terus ya yang paling mencolok ya pastinya yang pertama kali yang saya lihat sudah pasti dari bagian pembayaran gitu. Jadi di sini disuruh membayar sekitar 55.000 gitu ya untuk BKK Mitra Kerja Industri kayak gitu. Jadi ini pembayaran ke rekening BNI kayak gitu kan. Nah, di sini sangat-sangat mencurigakan sekali gitu ya, karena ya masa disuruh membayar ya, sampai disuruh membayar 55.000 gitu kan. Sedangkan biasanya itu yang namanya perusahaan, walaupun tes psikotes ataupun tes apapun itu biasanya gratis seperti itu. Nah, cuma ini kan saya lihatnya, oh ternyata ini lewat BKK gitu ya. BKK itu kan bursa kerja kayak gitu ya. Nah, kalau dilihat dari BKK-nya sendiri, ini kecurigaan nomor 2 gitu ya. Jadi BKK-nya sendiri ini namanya itu cuma BKK Mitra Kerja Industri kayak gitu tok gitu ya. Jadi nggak ada hal yang spesifik gitu kan. Nah, sebenarnya ya, sebuah nama ini kan juga penting. Nama perusahaan itu kan, atau nama BKK ini kan harusnya benar-benar spesifik BKK tertentu, dimana ya kalau di searching di internet pun juga pasti akan diketahui gitu ya, bahwa oh BKK ini tuh ada, oh BKK ini tuh benar-benar nyata kayak gitu, real gitu loh. Nah, kalau kayak gini kan di searching juga percuma gitu loh. Saya coba searching juga tadi udah sangat-sangat membingungkan kayak gitu. Jadi ya dari sini aja udah kelihatan ya, cukup yakin lah kalau ini penipuan seperti itu. Walaupun di sini ada terlihat ya tulisan bahwa registrasi pendaftaran ini digunakan untuk pemberkasan dan seleksi kayak gitu kan. Terus registrasi akan dikembalikan jika calon kandidat dinyatakan gagal dalam tes psikotes, seakan-akan akan dikembalikan kayak gitu kan. Nah, kalau ini ya juga cukup unik juga gitu ya. Kalaupun semisal ini digunakan untuk pemberkasan gitu ya dan seleksi, ya pastinya 55.000 ini nggak akan dikembalikan, nggak mungkin akan dikembalikan gitu ya, walaupun bukan penipuan sekaligus gitu ya. Nah, itu di sisi lain juga ini sedikit belajar juga ya dari pengalaman saya gitu kan.
saya memang dulu pernah juga ya ketika ikut kerja kayak gitu kan, ikut seleksi itu ada yang membayar gitu ya. Nah salah satunya di PT Mayora itu kan saya juga membayar 10.000 ya. Nah itu 10.000 cuma bayarnya itu untuk bayar masuk kawasan wisatanya, jadi bukan membayar dalam tesnya kayak gitu, jadi bayar kawasan wisatanya. Jadi saya masih tetap bisa apa ya, menikmati kawasan wisata tersebut kayak gitu. Nah terus saya juga pernah juga ya ikut kayak bursa kerja kayak gitu ya, cuma waktu itu bukan bursa kerja ya, nggak tahu ding, intinya kayak dari ITB atau IPB kayak gitu ya. Intinya karir center yang dipakai untuk alumni sana juga gitu ya. Terus juga masyarakat umum juga bisa ikut di sana kayak gitu. Nah intinya kalaupun pengen jadi anggota di sana itu baru harus membayar sekitar entah berapa puluh ribu kayak gitu ya dulu itu. Nah cuma di situ kembali lagi itu kegunaannya cukup banyak untuk diri saya gitu ya. Jadi saya setidaknya dapat lowongan secara terus menerus kayak gitu. Jadi saya dapat berita lah ada lowongan apa yang kerjasama dengan ITB ataupun IPB kayak gitu kan. Nanti saya dapat lowongan-lowongan itu secara terus-terusan dalam beberapa bulan kayak gitu. Nah kalau ini BKK-nya minta 55.000 itu saya rasa cukup mencurigakan kayak gitu kan. Jadi apa ya, langsung tiba-tiba minta 55.000 untuk seleksi ataupun pemberkasan kayak gitu kan. Kalau gagal nanti bisa dikembalikan. Iya, saya kurang percaya lah intinya kayak gitu. Terus di sisi lain juga kecurigaan yang ketiga di sini yaitu nggak ada nggak ada informasi tentang nomor telepon gitu ya, dimana yang namanya email itu kan biasanya disertakan ya HRD-nya siapa ataukah siapa yang bertanggung jawab dalam email ini kayak gitu. Jadi kalaupun ada, nah jadi dari nomor telepon itu sebenarnya juga cukup krusial gitu ya, yang namanya lowongan kerja gitu ya. Kalaupun bisa sampai ke tahapan seleksi itu setidaknya pasti ada pihak tertentu yang bisa dihubungi, entah itu lewat HP ataupun emailnya kayak gitu. Tapi biasanya itu HP, biasanya itu kebanyakan itu HP, dan mungkin udah pastilah gitu ya HP gitu ya, karena nanti ketika ada apa-apa mungkin nggak bisa ikut seleksi atau kayak gimana, itu bisa langsung menghubungi ke HP-nya gitu ya atau WhatsApp-nya kayak gitu. Dan dari nomor telepon itu sebenarnya kita bisa melacaknya kan gitu, jadi bisa melihatnya lah di get kontak kayak gitu kan. Nah terus kemudian ini mungkin kecurigaan yang lain ya, yang mungkin saja ini memang kecurigaannya itu nggak terlalu kuat gitu ya, maksudnya dugaannya itu masih agak rancu gitu ya, masih mungkin bisa jadi ini memang beneran ataupun bisa salah kayak gitu. Jadi di sini bisa dilihat dari tahapan seleksinya gitu ya. Jadi tahapan seleksinya saja ini dari psikotes gitu ya, tiba-tiba langsung penjadwalan medical check up. Sebenarnya kan nggak bisa ya. Jadi harusnya dari psikotes itu mungkin baru wawancara dulu, wawancara HRD kayak gitu kan. Habis wawancara pun kadang masih wawancara dulu dengan general manajernya dulu gitu kan. Jadi masih ada tahapan yang lainnya lagi, belum lagi mungkin nih ada focus group discussion lah atau tahapan lainnya kayak gitu. Jadi biasanya tuh medical check up ini hanya untuk untuk seleksi di akhir gitu ya. Jadi bisa dibilang orang yang sudah di tahapan medical check up itu orang yang sudah diterima, bisa dibilang kayak gitu. Karena ya tinggal medical check up, tinggal dilihat penyakitnya, ada penyakit apa enggak. Kalaupun nggak ada penyakit ya udah pasti masuk. Tapi kalau ada penyakit ya amit-amit lah gitu, udah mau nggak mau ya harus gugur kayak gitu. Jadi biasanya orang yang udah ke tahapan medical check up itu udah bisa dibilang diterima lah kayak gitu. Bahkan saya dulu itu pernah dikasih tahu oleh HRD kayak gitu ya, udah ngurus berkas-berkas semuanya, udah bisa dibilang udah mau dikirim lah ke Jakarta kayak gitu kan. Itu saya baru medical check up kayak gitu, karena ya itu tadi mereka mengira bahwa medical check up ini kita itu udah diterima, tinggal lihat kita sehat apa enggaknya kayak gitu doang gitu loh, kayak gitu. Terus kemudian ada yang terakhir ya, mungkin kecurigaan yang kembali lagi ya, ini bisa benar apa bisa salah kayak gitu ya, yaitu tentang kata-katanya atau kalimatnya. Ini kalimat-kalimat yang tidak formal. Dari sini aja kelihatan penyeleksian online, harusnya kan seleksi online kayak gitu doang. Terus kemudian nah ini penjadwalan medical check up, harusnya kan jadwal medical check up gitu aja gitu ya. Jadi dari kata-katanya aja ini
sangat kelihatan kayak dibuat secara tidak formal kayak gitu. Cuma ya kembali lagi, ini bisa salah atau bisa benar kayak gitu. Jadi mungkin itu sih untuk apa ya, untuk pelajaran tentang penipuan kayak gitu ya. Jadi ya ini saya baru dapat gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang merasakan juga, ada yang punya pengalaman atau kayak gimana, bisa cerita juga di kolom komentar gitu ya. Terus mungkin ada tanya apa, teman-teman yang pengen tanya-tanya atau pengen berbagi juga pengalamannya, bisa ditaruh di DM Instagram saya juga gitu ya. Ya mungkin bisa juga ya untuk apa ya, untuk pelajaran kita bersama gitu. Karena ya penipuan zaman sekarang itu sudah sangat-sangat banyak sekali gitu ya, dan saya pengen di YouTube saya ini juga untuk, dan bahkan barusan juga saya itu dapat telepon juga gitu ya dari ya salah satu penipuan lah kayak gitu juga. Jadi ya orang-orang penipu itu zaman sekarang sudah sangat-sangat banyak sekali kayak gitu. Jadi mungkin itu aja untuk video kali ini gitu ya, mudah-mudahan membantu bagi teman-teman. Kembali lagi kita saling sharing gitu ya, mungkin teman-teman bisa komentar, jadi biar kita itu sama-sama teredukasi kayak gitu. Mungkin itu aja, terima kasih. Dan ya mungkin saya sudah cukup lama ya nggak upload tentang video-video tentang pekerjaan kayak gitu, karena saya benar-benar sibuk kayak gitu. Oke, sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.